Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jurnal Horor. Untuk cerita kali ini berjudul Petaka Sang Dukun Santet. Malam itu di sebuah kampung di suatu desa yang namanya dirahasiakan. Di dalam sebuah rumah berdinding bata merah yang tidak diplester sedang terjadi suatu kepanikan luar biasa. Bagaimana tidak, seisi rumah yang terdiri dari para penghuni rumah dan para tetangga sedang berkerumun. Mengelilingi tubuh seorang pria berusia sekitar 60 tahunan yang sedang meronta-ronta kesakitan di atas tempat tidurnya yang telah begitu lusuh dan dipenuhi tetesan darah. Tubuh pria itu dipenuhi bintik-bintik merah seperti bekas luka tusukan dari puluhan jarum yang ditancapkan. Ah, panas, sakit sekali, setan alas. Pria itu meronta-ronta sembari berteriak kesakitan. Astagfirullahaladzim, istighfar pak, istighfar. Ucap seorang wanita berpakaian putih dengan kerudung yang juga berwarna putih, yang tampaknya adalah istri pria itu. Ardo, apa masih lama? Pak Usman kok belum datang juga? Seru wanita berpakaian serba kuning yang duduk di samping istri pria yang tengah sakit misterius itu. Pak Usman tidak mungkin bisa tiba di sini dengan cepat, Bibi. Jalan ke kampung kita kan rusak parah. Tapi saya akan terus menghubungi beliau, tukas Ardo, seorang pemuda yang memiliki tato bergambar kepala macan di lengan kanannya. Ini semua pasti kerjaannya tukang rampas tanah orang itu. Sekarang ayah yang menjadi korbannya, gumamnya seraya berlalu keluar dari kamar itu. Namun, sang ayah Ardo kembali menjerit kesakitan sembari meneriakkan kata-kata kasar seperti menyumpahi seseorang. Dasran, kau memang terkutuk. Kau rampas tanahku dan sekarang kau santet aku. Cukup pak, cukup. Tidak mungkin adik iparmu melakukan hal sekeji itu padamu. Istri bapak itu berkata dengan nada memelas, pertanda sedang cemas dan ketakutan. Lihat Anisti pak sebagai istrinya Dasran. Ia pasti merasa sangat terpukul atas ucapanmu yang menuduh suaminya telah mengguna-gunaimu, tambahnya. Sementara perempuan berpakaian kuning bernama Anisti hanya menunduk sembari menggigit bibir dengan kedua matanya yang berurai air mata. Sementara Ardo di luar hanya bisa memukul tembok saat merasa frustasi ketika mendengar ayahnya kembali meraung kesakitan akibat sakit yang ia duga karena diguna-guna orang. Aku dari dulu memang tidak suka terhadap orang bernama Dasran yang sebenarnya adalah pamanku. Ia berpakaian seperti seorang santri atau orang yang pintar mengaji. Tapi dia suka menerima pesanan orang untuk mengirim telur kepada target yang dipesannya. Aku sudah lama tahu itu, ucapnya saat kini di hadapannya ada temannya yang bernama Suro. Jadi, kamu berpikir dia yang mengguna-gunai Pak Maklum? Tanya Suro sambil menatap penasaran ke arah Ardo. Lah, siapa lagi coba? 3 hari yang lalu Bapak bertengkar dengannya. Bahkan hampir saja Bapak menebas Dasran. Kalau saja aku tidak melerainya. Gara-garanya Dasran dengan sengaja memindahkan patok tanah miliknya yang berbatasan dengan tanah milik Wa Usen. Gara-gara pemindahan patok yang memang disengaja itu, Wa Usen jadi kehilangan hampir 100 meter tanahnya. Nah, Bapak menemui Dasran untuk menanyakan hal itu dengan baik-baik. Si Dasrannya malah menantang Bapak duel. Bahkan ia bilang akan memutuskan tali kekeluargaan dengan tidak mengakui ibu sebagai kakak kandungnya. Disitulah Bapak kalap dan hampir membunuh Dasran, papar Ardo panjang lebar. Suro hanya manggut-manggut. Tanah Pak Usen yang dimiliki bersama-sama dengan ayahmu. Aku memang pernah dengar kasus penyerobotan dengan modus pemindahan patok batas tanah yang dilakukan Pak Dasran. Ini bukan yang pertama loh. Sebelumnya Pak Dasran juga pernah
merampas tanah milik Nenek Rutini. Ketika Nenek Rutini melaporkan kasus ini, besoknya ia meninggal dengan sebatang paku besar menyembul keluar dari mulutnya. Katanya mendukung dugaan yang dilontarkan Ardo. Kasihan Nenek Rutini, sudah hidup sebatang kara, dijahatin dukun santet lagi, tukas Ardo. Sepertinya itu mobil Pak Usman. Lanjutnya saat melihat sinar terang yang keluar dari sepasang lampu depan sebuah mobil yang semakin mendekat. Mobil tersebut terlihat melaju tersendat dengan suara mesinnya yang meraung karena bannya menggilas jalan berlumpur yang licin. Kita sebaiknya bantu mendorong, Dok, ujar Suhro seraya dengan tergopoh-gopoh menghampiri mobil jenis MPV yang sedang kesulitan bergerak itu. Ardo segera mengikuti Suhro. Mereka kemudian mendorong mobil Pak Usman sekuat tenaga hingga berhasil keluar dari jebakan jalan berlumpur itu. Terima kasih sudah membantu saya. Di mana rumahnya Mas Suro? Ucap Pak Usman setelah keluar dari mobilnya. Yang ini Pak, mari. Dan oh iya, ini Mas Ardo, putranya Pak Haji Maklum. Suro menunjukkan rumah Pak Maklum kepada Pak Usman sekaligus memperkenalkan Ardo. Oh, jadi Mas Ardo ini toh orangnya, kata Pak Usman saat bersalaman dengan Ardo. Iya Pak, saya yang dari tadi sore menelpon Bapak terus. Maafkan saya jika sudah mengganggu Bapak, tukas Ardo merasa sungkan. Tidak apa-apa Mas Ardo. Ayo, saya harus melihat seperti apa kondisi Pak Maklum sekarang. Pak Usman terkejut saat mendengar suara teriakan Pak Maklum yang sedang mengalami kesakitan luar biasa di dalam kamarnya. Astagfirullahalazim, ucapnya seraya bergegas menuju rumah Pak Maklum. Sesampainya di dekat Pak Maklum, tanpa basa-basi, Pak Usman melakukan upaya untuk menghentikan kesakitan dan penderitaan yang dirasakan Pak Maklum. Ia merapal doa serta meminta para hadirin untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Proses pengobatan berjalan alot dan menegangkan. Bagaimana tidak, Pak Maklum hampir mau menyerang Pak Usman jika tidak dicegah Suhro dan Ardo yang selalu siaga di dekat Pak Usman. Akan kubunuh kau dasar keparat. Pak Maklum kembali bersumpah serapah di dalam penderitaannya. Beberapa menit berlalu hingga setengah jam pun lewat. Pak Maklum akhirnya berhenti meronta-ronta kesakitan setelah Pak Usman menyelesaikan ritual penyembuhannya. Tak lama setelah ritual selesai, Pak Usman menemukan puluhan paku berukuran kecil bergeletakan tertindih tubuh Pak Maklum. Paku-paku tersebut dalam kondisi berlumuran darah yang mengering serta panas saat disentuh. Apa-apaan ini? Ucap Pak Usman setelah menemukan keganjilan tersebut. Benar dugaanku, Bapak memang terkena santet. Pasti Dasran pelakunya, geram Ardo setelah melihat paku-paku tersebut. Dasran? Pak Dasran yang suka menjadi pembawa acara di pengajian-pengajian di kampung. Itu tidak mungkin. Ia seorang yang tekun beribadah dan bersahaja. Ia selalu berpakaian ala santri jika bepergian kemanapun, tukas Pak Usman dengan nada tidak setuju. Ardo tercengang mendengar perkataan Pak Usman. Bapak pernah mendengar atau belum tentang beberapa kasus yang menyeretnya ke meja hijau? Dia memang selalu menang di pengadilan. Juga kemenangannya selalu didahului oleh kematian orang yang menjadi lawannya, kata Ardo sambil menatap gusar ke arah Pak Usman. Cukup Ardo, kamu keluar. Jangan menuduh pamanmu yang tidak-tidak, bentak Bu Maklum yang adalah ibunya Ardo. Ardo terkesiap mendengar bentakan ibunya. Ia tidak mau beradu mulut dengan ibunya. Ia pun memilih keluar diikuti Suro. Waktu berlalu. 2 hari setelah kejadian di rumah Ardo, di suatu kebun yang memiliki berbagai tanaman buah-buahan. Di kebun tersebut terdapat sebuah dangau atau gubuk. Yang di sana terdapat 3 orang perempuan yang sedang memilah hasil memetiknya di kebun itu. Ju, menurut kamu kriteria laki-laki yang layak menjadi pendamping hidup itu seperti apa? Apakah harus kaya, tampan, atau berwawasan luas dalam hal agama? Ujar gadis berkebaya warna hijau
sambil memasukkan segenggam kacang hiris muda ke dalam tas yang terbuat dari daun pandan yang dianyam. Semuanya oke. Semua yang kamu sebutkan, kalau tiga-tiganya ada ya sudah sempurna lah. Yang penting jangan laki-laki yang seperti Ardo lah, tukas temannya yang mengenakan setelan kasual. Memangnya kenapa dengan Ardo? Apa karena dia berandalan? Tanya temannya yang lain yang mengenakan rok panjang berwarna hitam serta kemeja putih dan berjilbab warna hitam. Si gadis berpakaian kasual terkekeh. Kamu tahu Ardo kan, Ren? Dia tuh tukang malakin supir truk yang lewat sini. Jalan rusak jadi alasan bagi dia buat malak para supir, katanya. Juharia sepertinya suka mengawasi Ardo ya diam-diam nih. Ternyata suka mengertiin si pemuda bertato itu. Hahaha, tukar si gadis berkebaya hijau. Juharia menepuk kening. Aku kan tahu kelakuan semua orang, entah itu yang baik atau yang jelek. Termasuk kelakuan kalian berdua yang suka diem aja di bulan puasa. Diem-diem makan di warteg di siang hari sampai nambah 3 piring. Hahaha, katanya sambil tertawa. Ayo kita ketawa sekali saja. Hah, balas gadis berkebaya hijau. Dina, sebenarnya Pak Usman waktu itu mau kemana ya malam-malam? Dia terburu-buru begitu habis rapat di desa. Tanya Juharia ke temannya yang berjilbab. Aku tidak tahu. Mungkin Rena yang tahu. Tukas Dina sambil melihat ke arah Rena, gadis berkebaya hijau. Tanya Ardo. Aku rasa dia yang lebih tahu. Tukas Rena spontan. Kok malah Ardo? Dina terkekeh menanggapi perkataan Rena. Ketika mereka sedang berbincang itulah, terdengar suara seperti seseorang sedang memaki-maki. Sudah cukup Pak Dasran. Cabut semua benih kelapa yang sudah Anda tanam di tanah saya. Jangan coba-coba merampas tanah saya dengan modus menanaminya dengan pohon kelapa. Saya tidak pernah memberi Anda izin untuk menanami lahan saya. Jangan suka mencari gara-gara. Begitulah kata-kata bernada kemarahan yang keluar dari mulut seorang laki-laki berpakaian atasan kemeja putih dan bawahan celana bahan berwarna hitam. Laki-laki itu sedang berhadapan dengan seorang laki-laki yang lebih muda, yang mengenakan celana agak gombrong berwarna putih serta kaos putih tipis dan mengenakan kopiah batik. Rena, Juharia, dan Dina tampak menguping sembari mengintip dari balik rumpun pisang. Itu kan Pak Onta. Tampaknya Pak Dasran menanami tanahnya tanpa izin. Makanya Pak Onta marah, ucap Juharia pelan. Sembarangan aja sih kamu ganti-ganti nama orang. Ingat ya, Pak Anta, pakai A bukan O. Sergah Rena sambil tatapannya tidak lepas dari dua orang yang sedang adu argumen itu. Saya menanam kelapa di tanah Bapak karena saya pikir Bapak akan senang memiliki tanaman kelapa di lahan Bapak tanpa harus susah payah menanam, kata Pak Dasran kalem. Anda tanami tanah saya dengan tanaman lain pun saya tidak membolehkannya. Apalagi Anda tanami kelapa tanpa izin lagi. Sebaiknya cabut kelapa-kelapa itu dan angkat kaki dari tanah saya. Pak Anta terlihat semakin beringas di hadapan Pak Dasran. Pak Dasran terkekeh. Oke, I go. I will remove it soon, katanya so Inggris. Pak Dasran kemudian pergi begitu saja tanpa memenuhi perkataan Pak Anta. Sial, dasar tidak beradab. Terpaksa aku yang harus menyingkirkan kelapa-kelapa itu. Aku tidak mau tanaman singkongku jadi gagal karena akar kelapa. Umpat Pak Anta seraya berlalu ke arah lahan yang sudah ditanami bibit pohon kelapa. Malam pun tiba. Di dalam rumah Pak Anta, tampak ia bersama keluarganya sedang bersantap. Pak, kenapa Bapak tidak selesaikan masalah dengan Pak Dasran dengan baik-baik? Ibu jadi merasa takut karena keributan antara Bapak dengan Pak Dasran. Ujar Bu Anta disambut tatapan semua anggota keluarga. Takut kenapa sih Bu? Takut orang itu menyeret Bapak ke meja hijau. Bapak tidak takut Bu.
Bapak siap meladeni apa maunya, tukas Pak Anta dengan yakin. Bukan hanya soal itu Pak, tapi soal rumor kalau Pak Dasran itu suka main santet, kata Bu Anta disambut kekehan Pak Anta. Bu, itu kan hanya rumor. Bapak mana takut sama hal begituan? Bapak kan. Mendadak Pak Anta berhenti berbicara, diikuti kedua matanya yang mendelik. Bapak! Bu Anta beserta dua putra-putrinya menjerit histeris saat menyaksikan Pak Anta mendelik sembari menggeram di kursinya. Ia juga kemudian menjerit kesakitan, disusul mulutnya yang mengeluarkan darah yang memancar. Keadaan di dalam rumah menjadi sangat mencekam. Apalagi suara jeritan para penghuni rumah terdengar memilukan. Otomatis para warga yang rumahnya dekat lantas berhamburan menuju rumah Pak Anta. Apa yang terjadi, Bu? Teriak salah seorang tetangga sembari mengetuk pintu. Pak Anta, Bu Anta, buka pintunya. Adelu Sofan. Yang lain pun turut memanggil anggota keluarga Pak Anta dari luar rumah. Lama sekali Bu Anta maupun putra-putrinya membukakan pintu. Padahal suara jeritan mereka masih terdengar jelas. Rupanya di dalam rumah, selain dihadapkan pada Pak Anta yang sedang meronta-ronta kesakitan setelah ia jatuh dari kursinya akibat terkena serangan guna-guna, mereka juga dihadapkan dengan penampakan sesosok makhluk berbadan tinggi dan besar dan menyeramkan. Sosok itu berwarna hitam dan berbulu, serta memiliki taring panjang. Sosok itu dapat melayang dan kini sedang menuju ke arah Pak Anta. Sesampainya di dekat Pak Anta, sosok itu meraih leher laki-laki itu dan mengangkatnya dengan sebelah tangan. Tentu saja itu menjadi pemandangan mengerikan yang disaksikan oleh Bu Anta dan anak-anaknya. Bapak! Tolong! Siapapun yang datang, tolong Bapak! Suara gedoran pintu dari arah teras semakin keras terdengar. Namun, Bu Anta dan anak-anaknya tidak bernyali untuk pergi dan membukakan pintu. Itu karena sosok jahat tersebut tepat berada menghalangi jalan sambil mengangkat tubuh Pak Anta ke udara. Tolong! Namun kemudian dari arah pintu depan terdengar suara benturan keras disusul suara benda berat yang jatuh. Itu adalah pintu yang ternyata tadi sedang didobrak oleh para tetangga yang datang. Ketika pintu berhasil dibuka, mereka menyeruak masuk dan mendapati Bu Anta dan anak-anaknya sedang bersimpuh mengerumuni tubuh Pak Anta yang sudah tidak bergerak lagi. Tampak darah membasahi hampir sekujur tubuh laki-laki malang itu. Sial, kita terlambat, ujar salah seorang warga sambil menoleh ke arah Pak Usman yang turut datang bersamanya. Innalillahi. Pak Usman berucap saat mengetahui bahwa Pak Anta telah tiada. Saya benar-benar meminta maaf karena terlambat datang. Saya memohon maaf dengan setulusnya, Bu. Ucapnya diiringi isak tangis Bu Anta dan anak-anaknya. Malam itu juga, jenazah Pak Anta disemayamkan untuk kemudian dikebumikan di pemakaman umum yang berada di sekitaran masjid kampungnya Pak Anta. Jadi, ada sosok besar itu. Itu yang membuat ayahmu meninggal, ujar Pak Usman saat menanyai putra Pak Anta yang bernama Sofan. Anak laki-laki itu berusia antara 16 hingga 18 tahun. Sofan mengangguk mengiyakan. Betul Pak Ustadz, makhluk itu sangat mengerikan. Saya pikir itu hanya penampakan, tapi nyatanya makhluk itu bisa menyerang ayah saya. Ia mengangkat ayah saya hanya dengan sebelah tangan. Saya dan ibu sudah berusaha menyelamatkan ayah tapi gagal. Makhluk itu sangat kuat. Ia menghilang begitu saja setelah ayah meninggal karena cekikannya, jelas Sofan sambil mengusap air matanya. Pak Usman hanya bisa mengucap istighfar. Ia tahu betul jika peristiwa yang menimpa Pak Anta bukan yang pertama, bahkan bisa dibilang yang ketujuh. Saya sudah mendapatkan informasi soal pertengkaran almarhum dengan Pak Dasran. Saya sudah mengeceknya dan benar. Almarhum bertengkar dengan Pak Dasran karena masalah tanah miliknya yang ditanami oleh Pak Dasran tanpa izin. Ini bukan yang pertama.
Pak Maklum juga pernah mengadukan masalah yang mirip dengan pelaku yang sama. Tampaknya saya harus bertemu Pak Dasran. Saya ingin menanyakannya secara langsung, kata Pak Usman saat berkumpul bersama warga di aula balai desa. Sebaiknya Pak Ustadz berhati-hati, Pak. Pak Dasran itu sangat misterius. Berbicara baik-baik dengannya tidak menjadi jaminan bahwa dia tidak akan memusuhi kita. Intinya Pak Ustadz harus tetap waspada, tukas salah seorang warga. Betul apa kata Pak Udran, Pak Dasran itu sangat misterius. Mungkin dia terlihat baik di mata orang yang baru pertama mengenalnya. Tapi fakta bahwa dia selalu mencari gara-gara dengan warga yang lain menjadi perhatian serius bagi kita. Apalagi banyak kejadian warga yang pernah bersih tegang dengannya mengalami sakit aneh yang lebih tepatnya sakit karena guna-guna. Bahkan diantaranya ada yang meninggal, termasuk Pak Anta, timpal yang lain. Saya hanya mohon doanya, semoga saya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga masalah perseteruan para warga dengan Pak Dasran segera selesai, ucap Pak Usman. Amin. Para hadirin serentak mengucap lafaz amin. Pada suatu hari, Pak Usman mengendarai mobilnya melewati jalanan berbatu nan terjal menuju suatu wilayah di dalam desa tersebut, di mana di wilayah itu hanya terdapat 2 rumah saja. Itu juga salah satu rumah dalam kondisi kosong karena sudah lama ditinggalkan pemiliknya merantau. Sedangkan rumah lainnya terlihat cukup mewah. Dan rumah tersebut adalah rumah Pak Dasran. Kenapa Pak Dasran membangun rumah di tempat terpencil begini ya? Jalur ini juga buntu karena di depan sana yang jalannya menurun terdapat sungai, tidak ada jembatan sama sekali di atasnya, ucap Pak Usman sambil memarkirkan mobilnya. Ia memang tidak pergi sendirian. Ia ditemani oleh Jodar tetangganya yang juga murid mengajinya. Saya kemarin pernah 2 kali Pak Ustadz, saat nyasar waktu mau mancing ke sungai, dan sekarang ini. Tempat ini auranya sangat tidak menyenangkan Pak Ustadz, tukas Jodar. Pak Usman tersenyum, kemudian keluar dari mobil setelah mobil terparkir sempurna. Jodar pun turut keluar dari mobil. Assalamualaikum. Pak Usman mengucap salam di depan pintu gerbang rumah Pak Dasran. Hening. Tidak ada jawaban. Pak Usman kembali mengucapkan salam hingga yang ketiga kalinya masih juga belum ada yang menjawab. Aduh, kemana gerangan Pak Dasran? Kenapa ia tidak juga menjawab salam? Apa ia sedang bepergian? Kata Pak Usman setengah bergumam. Sedangkan Jodar yang berada di belakang Pak Usman merasakan seperti ada seseorang di belakangnya sedang mengawasi ia dan Pak Usman. Jodar juga merasakan bulu kuduknya seperti berdiri, seperti tangan seseorang yang sedang mengawasinya itu sedang bersiap mencengkram lehernya. Karena penasaran, ia pun menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa selain mobil yang terparkir. Saat mengembalikan pandangan, ia terkesiap karena Pak Usman tidak ada di dekatnya lagi. Alih-alih Pak Usman, ia malah berhadapan dengan sesosok perempuan berambut panjang, berpakaian gombrong serba putih, serta mengeluarkan wangi bunga-bungaan. Ah! Jodar pun menjerit ketakutan saat melihat sosok itu. Mendadak Pak Usman muncul kemudian menepuk pundaknya. Jo, sadarlah, jangan terpengaruh. Benar katamu, tempat ini beraura negatif, ucap Pak Usman setelah menepuk pundak Jodar. Saya akan menyingkirkan benteng gaib yang menghalangi kita. Tuan rumah ternyata memang tidak menyukai kedatangan kita. Jika setelah bentengnya menghilang, tuan rumah tak mau juga menemui kita, terpaksa kita pulang dengan tangan hampa, kata Pak Usman seraya merapal doa-doa. Ia juga membaca ayat-ayat suci. Setelah beberapa menit kemudian, terdengar suara pintu yang dibukakan. Terlihatlah sesosok laki-laki berbadan tegap, mengenakan celana panjang bermotif batik, berkaus putih tipis, dan mengenakan kopiah batik, keluar dari rumah tersebut dan menghampiri pintu gerbang. Beberapa lama kemudian,
Setelah Pak Dasran mempersilahkan Pak Usman dan Jodar masuk ke dalam rumahnya. "Saya sudah tahu maksud kedatangan Anda, Pak Ustadz. Maaf jika tadi Anda kesulitan menemukan saya. Saya hanya ingin menguji kemampuan Pak Ustadz," ujar Pak Dasran sambil menatap ke arah Pak Usman dan Jodar bergantian. "Lalu, bagaimana tanggapan Anda, Pak Dasran?" tukas Pak Usman tanpa ingin repot-repot berbasa basi. Pak Dasran tersenyum miring. "Mereka mengada-ngada, Pak Ustadz. Tuduhan mereka sangat keji dan tidak berdasar. Saya ini hanya seorang petani yang gemar bercocok tanam," tukas Pak Dasran. "Saya juga suka bercocok tanam, Pak Dasran. Namun bercocok tanam di tanah orang tanpa izin bukanlah selera saya," ucap Pak Usman sembari menggigit lidah. Raut wajah Pak Dasran tiba-tiba berubah. Jodar yang memperhatikan itu merasa sangat was-was. Sejenak ia mengalihkan perhatian ke arah jendela, mencoba menenangkan pikirannya. Namun ia terperanjat saat melihat keadaan di luar telah gelap seperti sudah malam saja. "Pak Ustadz, kita kelamaan ngobrolnya, kita kemalaman," ujarnya disambut tatapan mengintimidasi sang tuan rumah. Akhirnya Pak Usman dan Jodar pun undur diri, disambut tatapan dingin Pak Dasran. Mobil yang dikendarai Pak Usman pun melaju meninggalkan jalan di depan rumah Pak Dasran. Jalan yang terjal berbatu kasar itu dilewati dengan guncangan yang dapat membuat badan menjadi nyeri-nyeri. Terkadang mobil juga harus melewati jalan agak berkubang dan licin. Ban mobil pun beberapa kali mengalami slip. Apalagi ketika ditanjakan yang batuannya kebanyakan menonjol, sehingga membuat mobil tersangkut. Pak Usman pun memundurkan mobilnya dengan niat untuk tancap gas agar mobil dapat melewati tanjakan berbatu itu. Namun naas, suatu siluet wajah mengerikan seorang perempuan terpampang di hadapannya. Allahu Akbar, Pak Usman kaget bukan kepalang. Akibatnya, ia salah membanting setir yang berakibat pada terplesetnya ban belakang sebelah kanan ke arah jurang. Akibatnya dapat ditebak, mobil yang dikendarai Pak Usman pun terjun ke dalam jurang bersama supir dan penumpangnya. Nyala lampu hazard terlihat berkedip-kedip dari mobil yang kini berada di dasar jurang dalam kondisi terbalik. Di dalam mobil, Pak Usman masih tersadar, sementara Jodar telah kehilangan kesadarannya akibat kepalanya terbentur langit-langit. Dalam posisi terbalik dengan kepala di bawah, Pak Usman samar-samar melihat banyak sekali wajah mengerikan yang menempel ke kaca jendela mobil. Penampakan banyak wajah mengerikan itu juga mengeluarkan suara erangan mengerikan yang membuat gendang telinga serasa diketuk-ketuk martil. Akhirnya Pak Usman pun turut kehilangan kesadaran menyusul Jodar. Saat tersadar kembali, ia sudah berada dalam sebuah kamar rawat di rumah sakit. "Pak Ustadz, Bapak sudah sadar?" ujar seseorang yang rupanya dari awal menunggui Pak Usman. "Mama, di mana ini ya?" tukas Pak Usman seraya berupaya bangun dari tempat tidurnya. Bapak sedang di rumah sakit. Bapak habis kecelakaan. Beruntung ada warga yang lewat yang menemukan mobil Bapak di bawah jurang pinggir jalan ke kampungnya Pak Dasran," tukas wanita yang adalah istri Pak Usman itu. Pak Usman tercengung kemudian mengingat-ingat apa yang semalam dialaminya. Ia kemudian teringat pada Jodar. "Di mana Jodar, mah?" tanyanya sambil selingukan. "Jodar di kamar sebelah, Pak. Tadi sih ia belum siuman. Mungkin sekarang sudah," tukas Bu Usman seraya memperhatikan wajah suaminya itu. "Wajah Bapak pucat sekali. Tidak seharusnya Bapak kemarin itu pergi ke sana. Terlalu berbahaya," lanjutnya. Sementara di luar ada beberapa orang warga yang datang menjenguk Pak Usman. Mereka berkumpul sembari membicarakan tentang kejadian yang dialami Pak Usman dan muridnya. "Saya sudah memperingatkan beliau, Pak Adun, tapi rupanya beliau tetap pergi ke sana. Habis itu ya kejadian deh," ujar seorang warga yang mengenakan baju batik berwarna dasar putih. "Tidak salah lagi, Pak Dasran telah mengguna-gunai Pak Ustadz hingga mobilnya masuk jurang. Pak Dasran memang tidak bisa diajak kompromi
bahkan oleh orang yang terpandang sekalipun. Tukas Pak Adun sambil melihat ke arah kedatangan dua orang pemuda, serta seorang pria yang berusia sekitar 50 tahunan. Dua orang pemuda itu adalah Ardo dan Suhro. Sementara pria berkopiah hitam itu belum diketahui siapa sebenarnya. Ardo, putranya Pak Maklum yang dulu pernah masuk penjara itu ya? Kata warga yang bersama Pak Adun setengah berbisik. Dia juga keponakannya Pak Dasran. Apa yang akan dilakukannya di sini? Ucap Pak Adun. Sementara Ardo hanya menatap dingin ke arah para warga yang sedang memerhatikannya itu. Ia bersama Suhro memasuki kamar di mana Pak Usman dirawat. Pria yang bersama mereka pun turut masuk ke ruangan rawat Pak Usman. Di dalam sana mereka disambut istri Pak Usman. Silahkan Nak Ardo, kebetulan Bapak sudah siuman. Juga ini baru selesai makan. Ucap Bu Usman seraya mempersilahkan para penjenguk untuk duduk. Beberapa lama kemudian. Jadi Pak Tamrin ini kakaknya almarhum Pak Anta. Bapak nggak pernah terlihat di kampung ini. Apa Bapak merantau? Ucap Pak Usman sambil menatap pria bernama Tamrin itu. Betul Pak Ustadz, saya kakaknya Pak Anta. Saya jarang kemari karena tempat tinggal saya di seberang lautan. Saya tinggal di Lampung Pak. Saya baru kemari. Itu juga sendiri saja tanpa membawa anak dan istri. Saya kemari karena mendengar kabar adik saya meninggal. Tutur Pak Tamrin. Oh begitu toh Pak. Musibah ini memang sangat menyakitkan. Semoga Bapak dapat mengikhlaskan kepergian adik Bapak. Tukas Pak Usman. Insya Allah saya ikhlas dengan kepergian adik saya Pak Ustadz. Tapi saya kemari juga memiliki niatan untuk melenyapkan bala yang selama ini menghantui desa ini. Saya sudah mendengar desas-desus mengenai adanya warga yang selalu mencari gara-gara dengan warga lain. Nah, kasus kematian adik saya menjadi cambuk bagi saya untuk menghentikan bala yang selama ini menghantui di desa ini. Apakah Bapak berkenan dengan niatan saya ini? Tutur Pak Tamrin disambut kening berkerut dari Pak Usman. Menghentikan bala. Bapak sudah tahu kalau saya baru mengalami kecelakaan. Ucap Pak Usman sambil menatap penasaran ke arah Pak Tamrin. Tentu saja Pak Ustadz. Para warga yang memberitahu saya saat kami berkumpul bersama mengobrol di warung Bu Isti. Tukas Pak Tamrin. Mendadak terdengar suara nada dering handphone milik Ardo. Pemuda itu pun lantas meminta izin untuk mengangkat teleponnya. Iya, ada apa Pak? Ucap Ardo. Apa? Lalu apakah ibu masih kesakitan seperti yang pernah dialami Bapak? Suhro yang mendengar pembicaraan Ardo dan ayahnya di telepon lantas curiga dengan kata-kata mereka. Ada apa Dok? Apa yang terjadi dengan Bu Minah? Tanyanya penasaran. Celaka, ibu terkena guna-guna seperti yang dialami Bapak. Tukas Ardo setelah menutup panggilan. Apa? Keterlaluan. Apa iya masih dia pelakunya? Geram Suhro. Siapa lagi Suh? Di desa ini hanya dia yang memiliki kemampuan seperti itu. Tukas Ardo seraya mengalihkan pandangan kepada Pak Usman dan Pak Tamrin yang sedari tadi menatap kaget ke arahnya. Kita akan ke rumahmu Mas Ardo, ucap Pak Usman. Bapak beristirahat saja dulu, biar saya yang tangani, kata Pak Tamrin seraya membimbing Pak Usman ke tempat tidurnya. Ardo bersama Suhro dan Pak Tamrin segera meninggalkan rumah sakit, menuju rumahnya yang berjarak beberapa kilometer jauhnya dari rumah sakit. Dengan menggunakan sepeda motor trail, Ardo membonceng Pak Tamrin diikuti Suhro yang mengendarai motor bebek. Sesampainya di rumah, mereka dihadapkan pada kondisi yang menegangkan, di mana Bu Maklum sedang menggelepar di atas tempat tidur. Pak Maklum bersama Anisti serta 3 orang gadis yang adalah Rena, Juhariah, dan Dina memegangi tubuh Bu Maklum agar tidak lepas kendali. Ibu, Ardo segera menghampiri ibunya, kemudian berusaha menenangkan ibunya. Setan, aku akan mematuk orang yang merebut tanahku. Istighfar Bu, istighfar. Pak Maklum berusaha menenangkan istrinya tersebut. Ini berat. Pelakunya berada tidak jauh dari sini.
Tepatnya di selatan rumah ini, di sebuah lahan yang dipenuhi tanaman sayuran. Ucap Pak Tamrin membuat Pak Maklum tercengang. Tapi fokus saya adalah ke penyembuhan ibunya. Untuk si pelaku, nanti kita bicarakan. Lanjutnya sambil melihat ke arah Ardo. Maaf, Bapak ini siapa? Tanya Pak Maklum penuh selidik. Saya Pak Tamrin, kakak almarhum Pak Anta. Izinkan saya untuk membantu menghilangkan benda-benda najis yang dikirim pendengki itu. Tukas Pak Tarmin. Kalau begitu lakukanlah. Tolong istri saya ya. Saya tidak tahan melihatnya menderita seperti ini. Ucap Pak Maklum memelas. Pak Tarmin mengangguk kemudian menghampiri Bu Maklum. Ia kemudian merapal doa-doa serta membaca ayat-ayat suci. Setelah hampir 1 jam melakukan ritual penyembuhan Bu Maklum, Pak Tarmin pun berhasil membuat ibunya Ardo tersebut sembuh dari kesakitannya itu. Ibunya Ardo pun kini tertidur. Ia kini terlihat lebih tenang. Semua orang pun merasa lega dengan hal tersebut. Sejumput icuk ini adalah penyebabnya. Orang itu yang mengirimnya secara gaib. Masih untung bukan paku atau serpihan kaca, ujar Pak Tarmin sembari menatap ke arah Pak Maklum. Tapi saya pernah dikirimi puluhan paku. Beruntung saya masih diberi keselamatan. Ngomong-ngomong, terima kasih Pak Tarmin. Untungnya Anda bisa menggantikan Pak Usman yang sedang dirawat. Desa ini memang kekurangan orang-orang yang memiliki kemampuan seperti Bapak ini. Tukas Pak Maklum seraya menatap wajah istrinya. Pak Maklum, sepertinya saya harus pamit. Saya mau ke rumah adik ipar saya. Besok saya harus kembali ke Lampung. Anak dan istri saya pasti sedang menunggu kepulangan saya. Meski ya keluarga saya di sana bisa mafhum kalau saya sedang kena musibah kehilangan adik saya. Kata Pak Tarmin undur diri. Oh, Pak Tarmin berasal dari Lampung toh. Kenapa harus buru-buru Pak? Kalau memang keluarga di Lampung mafhum, seharusnya Bapak bisa tinggal lebih lama di desa ini. Apalagi jika anggota keluarga kita ada yang meninggal. Maka kita setidaknya akan berada selama seminggu di rumah duka, kata Pak Maklum. Pak Tarmin tersenyum. Ada hal yang lebih penting yang harus saya urus Pak. Saya juga sudah bilang ke adik ipar saya. Katanya kemudian melirik ke arah Ardo dan Suhro. Kedua pemuda itu tampak mengangguk. Beberapa lama kemudian, setelah Pak Tarmin pergi diantarkan oleh Suhro, Ardo tampak duduk di seberang rumahnya. Ia rupanya sedang membaca chat dari seseorang yang ternyata adalah Suhro. Nanti malam Dok, kita berkumpul dulu di rumah Bu Asti. Pak Tarmin yang meminta kita berkumpul di sana. Kita mendapatkan backup dari beberapa orang. Jodar katanya akan ikut. Juga ada Sofan dan Pak Udran. Begitu chat yang dikirim oleh Suhro kepada Ardo. Saat sedang membaca chat itulah, ia dikagetkan oleh 2 orang gadis yang sebelumnya berada di dalam rumah Ardo. Mas Ardo, nih calon istrimu sedang mencari kamu, ujar Juria membuat Ardo mengangkat muka. Kalian ngapain? Maksudku kalian ngapain kemari? Ganggu aja, ucap Ardo gusar dengan kedatangan 2 gadis manis itu. Dih, mulutnya tajam amat sih, ucap Juharia disambut sentilan oleh Rena. Kami merasa jenuh di dalam. Ayahmu sama Dina khusyuk banget baca Qur'annya. Kami pun pergi karena gak mau mengganggu, lanjutnya. Kenapa kalian tidak ikut membaca Qur'an? Karena gak berhijab? Atau karena lagi berhalangan? Tanya Ardo seraya mengantongi handphonenya. Jujur saja Mas Ardo, saya gak betah di dalam rumah Mas Ardo. Kayak ada hawa-hawa aneh gitu. Kadang-kadang saya seperti melihat seorang perempuan berkebaya merah berwajah rusak sedang memelototi saya, kata Rena disambut tatapan dingin Ardo. Kalau nggak betah di rumahku, mending pulang saja. Aku nggak maksa kalian untuk datang. Lagi pula kan ada Bibi. Ardo memotong ucapannya sendiri
saat melihat Bu Anisti atau bibinya sedang mengeluarkan motornya dari garasi yang dulunya digunakan untuk mobil. "Bibi mau pulang?" tanya Ardo seraya beranjak menuju bibinya itu. "Iya dok, bibi harus pulang. Pamanmu selalu marah kalau bibi kelamaan di sini." "Taulah, pamanmu itu memang sangat egois," tutur Bu Anisti seraya menghidupkan mesin sepeda motornya. "Apa bibi tidak bisa menginap saja?" tanya Ardo sambil menatap bibinya itu dengan tatapan seperti seseorang yang tidak rela melepaskan. "Ibu selalu membutuhkan bantuan dari bibi, baik itu memasak atau merawat ibu saat beliau sedang tidak sehat. Apalagi saat ini, Bi," lanjutnya. "Maafkan bibi dok, bibi tetap harus pulang. Doakan yang terbaik saja dok," tukas Bu Anisti seraya melajukan sepeda motornya. "Bibi," Ardo berseru tertahan dengan tangan kanannya yang menggapai tertahan ke arah sosok bibinya yang semakin menjauh. "Entah kenapa aku seperti berfirasat bahwa barusan itu akan menjadi yang terakhir bagiku melihat bibi," ucapnya dengan perasaan tidak menentu. "Mas Ardo, jangan bengong, nanti kesambet nenek Poci," seru Juharia saat lewat bersama Rena menuju teras rumah. Ardo tidak menyaut, ia kemudian memasuki rumah. Saat malam menjelang, Ardo telah berada di rumah Bu Asti di mana Pak Tarmin dan orang-orang yang disebut Suhro dalam chat telah hadir di sana. Mereka adalah Pak Tarmin, Sofan, Jodar, Suhro dan Pak Udran. Apapun yang akan kita lakukan pada jam 2 dini hari nanti harus kita rahasiakan serapat mungkin. Tentu itu bukannya tanpa resiko. Jika kita tidak mati di tangannya, maka kita akan ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara. Bahkan bisa saja dihukum mati jika target berhasil kita binasakan, ujar Pak Tarmin sembari menatap ke arah barisan golok dan celurit bersarung yang ditaruh di atas meja di hadapannya. "Perlu diingat ya para pemuda, setidaknya 5 orang yang harus maju, sisanya mengawasi di luar. Maju sendiri hanya akan membuat nyawa melayang sia-sia. Yang akan kita lakukan mungkin keji dan jahat, tapi itu harus dilakukan karena sudah cukup banyak warga yang menjadi korban. Jangan ada korban lagi. Cukup malam ini 1 korban, yaitu orang itu," timpal Pak Udran sembari mengangkat telunjuknya. Singkat cerita, malam berlalu hingga pada jam 2 dini hari. Kelompok yang beranggotakan Pak Tarmin, Ardo, Suhro, Jodar, Sofan dan Pak Udran telah berada di suatu kebun di belakang rumah mewah yang berdiri terpencil. Rumah itu jelas adalah rumah Pak Dasran. Keenam orang itu mengenakan topeng hitam yang biasa dikenakan pelaku kriminal. Sebelum memulai aksinya, mereka terlebih dahulu mendengarkan arahan dari Pak Tarmin. "Saya sudah mengusir para demit yang mengelilingi rumah itu. Dengan demikian kita dapat masuk ke dalam sana. Pintu kecil itu adalah jalan kita yang paling aman. Memaksakan diri masuk melalui pintu gerbang sangat beresiko. Di sana penjaganya terlalu kuat. Meski demikian, itu tidak akan mencampuri urusan kita," tutur Pak Tarmin seraya mengawasi pintu kecil yang ia maksud. "Apa saya bisa langsung mendobraknya?" tanya Sofan yang telah siap dengan linggis kecilnya. "Sebentar," ucap Pak Tarmin seraya menghampiri pintu tersebut. "Aman, pintu ini sekarang benar-benar besi dari penunggu," katanya setelah memeriksa pintu tersebut. Sofan pun maju dan mulai melancarkan aksinya. Berbekal linggis kecil serta seperangkat peralatan memotong, Sofan pun berhasil membuka pintu kecil yang merupakan pintu tembok rumah yang mengarah langsung ke kebun. Selanjutnya Pak Tarmin diikuti Ardo, Suhro, Jodar dan Pak Udran memasuki pelataran belakang rumah besar dan mewah itu. Sementara Sofan mengawasi dari belakang sembari celingukan. "Katanya demitnya sudah pada pergi. Kok aku merasa seperti mereka masih ada di sini?" Sofan bergumam saat merasa bulu kuduknya merinding. Meski tidak melihatnya secara langsung, Sofan dapat merasakan kehadiran sesosok tinggi besar berbulu lebat berwarna hitam di belakangnya. "Sofan,
Jika kamu mendapati salah satu atau lebih dari mereka, sebaiknya kamu ikut saja ke dalam. Kamu tidak usah ikut beraksi, cukup menunggu saja, kata Jodar yang melihat gelagat aneh dari Sofan. Mendadak Suro kembali ke arah pintu kecil, sembari mengangkat teleponnya. Setelah berbisik, ia berbicara melalui handphonenya. Bilang ke Saini, kuatkan, bertahanlah. Semoga setelah kami berhasil, ia segera sembuh. Aku tahu apa yang telah terjadi kemarin siang itu. Aku sudah wanti-wanti kepadanya agar jangan mengedepankan emosi kalau berhadapan dengan Pak Dasran. Suhro terdiam sejenak saat lawan bicaranya berbicara. Ya sudah, tolong jagain istri saya, Mbok. Kalau perlu panggil Pak Ustadz. Beliau yang biasa menyembuhkan sakit karena guna-guna, kata Suro menanggapi kata-kata lawan bicaranya. Suro, ayo, jangan terpencar, ucap Ardo yang menyusul Suro. Sementara yang lain tengah berdiri memperhatikan pintu belakang yang terlihat begitu kokoh. Mereka sepertinya sedang bingung bagaimana cara membuka pintu tersebut. Sofan maju kemudian mencongkel pintu tersebut dengan linggisnya. Namun tiba-tiba ia mengibas-ngibaskan kedua tangannya seperti yang kepanasan. Sofan, kenapa nak? Tanya Pak Tarmin kaget. Panas, Wak. Tangan saya seperti habis memegang besi yang dibakar. Tukas Sofan seraya meringis menahan panas di tangannya yang seperti melepuh saja. Biar Wak saja, kata Pak Tarmin kemudian bibirnya komat kamit. Setelah itu ia meraih linggis tersebut. Ardo, sekarang, ucapnya. Tanpa basa-basi, Ardo mengayunkan golok panjang yang ditentengnya ke arah pintu. Brak! Pintu yang terlihat kokoh tersebut terbelah menjadi dua setelah ditebas oleh Ardo. Setelah pintu terbelah, mendadak sesosok manusia berkelebat menerjang ke arah Ardo yang berdiri tepat di depan pintu yang terbelah. Sosok itu menggenggam sebilah golok pendek. Kemunculan sosok tersebut membuat Pak Tarmin dan kawan-kawan pun akhirnya harus memulai pertempuran. Setidaknya 1 orang melawan 5 orang. Pertarungan berlangsung tidak hanya di teras belakang saja. Pertarungan itu juga berpindah tempat menjadi ke dalam rumah. Karena pribumi atau sang target seringkali menghindari serangan dengan berlari ke dalam rumah, yang kemudian dikejar oleh 2 penyerang. Berikutnya 3 penyerang masuk ke dalam rumah, menebaskan senjata tajam yang menghancurkan berbagai perabotan ataupun perlengkapan di dalam rumah. Setiap kali para penyerang melakukan serangan, target selalu berhasil menghindar. Bahkan target terkadang melakukan manuver yang cukup mengagetkan, yaitu melompat ke arah dinding, kemudian menempel di sana seolah-olah badannya dapat menempel di sana. Dok, celaka kita, dia bisa menempel di tembok, ucap Suro seraya melihat dengan waspada ke arah sosok Pak Dasran yang sedang menempel di tembok dengan jarak ke lantai setinggi 3 meter. Tanpa menyahut, Ardo melompat ke arah sosok Pak Dasran sembari menebaskan goloknya. Golok mengoyak wallpaper dinding, sedangkan target berhasil menghindar. Bahkan Pak Dasran berhasil memasukkan serangan ke arah Ardo, hingga pemuda itu ambruk tidak jauh dari serpihan pasir dari tembok yang berhasil ia koyak. Pak Dasran yang merasa menang, lantas menderu ke arah Ardo sembari menebaskan goloknya. Namun Pak Udran muncul dari belakang, menebasnya dengan badik, namun tidak berhasil melukai Pak Dasran. Ternyata Pak Dasran kebal senjata, padahal ia selalu menghindar ketika diserang, meski ia kebal senjata. Jodar juga turut menyerang dengan celuritnya, namun celuritnya hanya mampu mengoyak bagian belakang kaos yang dikenakan Pak Dasran. Selebihnya serangannya tidak berefek apa-apa pada target. Justru Pak Dasran yang kini menjadi beringas, memasukkan serangan gencar kepada penyerang yang jaraknya cukup dekat darinya. Itu adalah Suhro yang awalnya hendak menyerang. Justru kini ia terdesak karena lawannya berhasil membuat terpojok di sudut ruangan. Kemampuan bertarung Pak Dasran memang sangat tidak bisa dianggap remeh. Terbukti, kelima penyerangnya dengan mudahnya ia buat terdesak. Apalagi ia memiliki kemampuan magis yang tidak main-main. Itu dibuktikan dengan terjatuhnya Pak Udran hanya dengan lontaran sebutir kerikil saja. Kini saat Suhro bersiap menemui nasib buruknya,
saat dikalahkan oleh Padasran. Barangkali saat itu juga ia akan mati, apalagi lawannya bersiap menebasnya. Saat Suhro sudah tidak mungkin dapat menghindari serangan lawan, mendadak seseorang menerjang ke arah Padasran, seraya menaburkan segenggam pasir tepat ke arah kedua mata laki-laki itu. Itu adalah Ardo, yang rupanya berhasil bangkit setelah ambruk akibat serangan Padasran. Padasran yang kedua matanya kemasukan pasir lantas terhuyung. Ia berusaha membersihkan kedua matanya dari pasir yang ditaburkan Ardo. Namun mendadak suatu tebasan golok menghantam tengkuknya. Ia jatuh telungkup di atas lantai. Selanjutnya tebasan lainnya datang mengoyak belakang kepalanya. Mendadak dari arah ruangan sebelah kiri terdengar suara teriakan seorang perempuan, disusul suara benda jatuh berdebu bersamaan dengan suara berderak. "Siapa itu?" kata Pak Tarmin setelah memastikan target telah tewas. "Bibi Anisti," ucap Ardo seraya berlari ke arah ruangan sebelah kiri. Kemudian mendapati Sofan sedang berjongkok di samping tubuh perempuan yang adalah Bu Anisti. "Kau apakan dia? Dia tidak ada salah apa-apa, kenapa kau bunuh?" Ardo menerjang hendak menyerang Sofan, namun dicegah oleh Suhro. "Saya tidak membunuhnya, Mas Ardo. Ia terpeleset saat berlari setelah melihat Padasran mati. Saya berani bersumpah, Mas," kata Sofan mengajukan pembelaan. Ardo berusaha mengendalikan emosinya. Ia hanya mengusap wajahnya dengan frustasi. "Benar, ia terpeleset," ujar Pak Tarmin saat melihat lantai yang basah seperti bekas disiram air. Sofan menyiramkan air ke lantai sebenarnya bertujuan untuk menghambat pergerakan Padasran. Tapi sayangnya malah istrinya yang kena. Sekarang dua-duanya telah tiada, lanjutnya. Esok harinya, desa tersebut geger dengan kematian pasangan suami istri yang bertempat tinggal di lahan terpencil, yaitu Padasran dan Bu Anisti. Sejak kematian mereka, hal-hal ganjil yang menimpa warga desa menghilang begitu saja. Orang-orang yang terkena guna-guna mendadak sembuh. Meski melenyapkan sang dukun santet turut melenyapkan bala dari desa, namun para pelakunya segera saja ditangkap pihak berwajib karena dianggap melakukan pembunuhan berencana dengan alasan yang mengada-ada.